Siklus menstruasi itu sendiri terdiri dari 4 fase. Fase pertama disebut juga dengan fase menstruasi. Lapisan rahim yang menebal yaitu endometrium akan meluruh lalu keluar lewat vagina sebagai kombinasi dari darah, lendir, dan juga jaringan rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya DP Febriani. Kali ini saya akan membahas mengenai siklus menstruasi. Membahas siklus menstruasi tentu ini hanya ditujukan pada wanita saja. Siklus menstruasi merupakan suatu rangkaian perubahan yang dialami oleh tubuh wanita setiap bulannya sebagai persiapan untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Setiap bulannya salah satu ovarium akan melepaskan sel telur. Proses ini disebut dengan ovulasi. Pada saat yang sama akan terjadi perubahan hormonal dan juga penebalan pada dinding rahim yaitu endometrium yang berfungsi untuk mempersiapkan rahim jika terjadi kehamilan. Jika sel telur tersebut dibuahi oleh sel sperma, maka kehamilan akan terjadi dan lapisan endometrium yang menebal tadi sudah mempersiapkan kedatangan dari embrio untuk bernidasi. Namun jika terjadi ovulasi oleh ovarium dan sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka lapisan otot rahim yang menebal tadi yaitu endometrium akan luruh bersama darah dan keluar melalui vagina. Proses inilah yang disebut dengan menstruasi. Siklus menstruasi wanita yang normal terjadi selama 21 sampai 35 hari dan ada juga 24 sampai 38 hari. Siklus haid yang normal itu sekitar 28 hari. Kamu bisa menghitungnya dari hari pertama haid sampai 1 hari sebelum haid selanjutnya. Dan lama haid biasanya antara 3 sampai 5 hari dan ada juga yang 1 sampai 2 hari diikuti oleh darah-darah sedikit dan ada juga sekitar 7 sampai 8 hari. Dengan jumlah darah yang normal biasanya lebih kurang 30 sampai 70 ml. Dan volume darah yang keluar yang terbanyak itu biasanya pada hari pertama dan juga pada hari kedua. Namun jika kamu mengalami siklus haid yang terjadi di luar keadaan normal, dengan kata lain kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari dengan interval perdarahan kurang dari 3 hari atau lebih dari 7 hari, maka ini bisa dikatakan siklus menstruasi yang tidak teratur. Namun perlu diingat bahwa penggunaan jenis kontrasepsi tertentu seperti pil KB, suntik, dan lain sebagainya akan mengubah siklus menstruasi kamu. Perubahan siklus menstruasi dapat disebabkan kondisi berikut ini. Yang pertama adalah karena kehamilan atau menyusui. Kemudian bisa disebabkan oleh terjadinya gangguan makan, penurunan berat badan yang ekstrim, atau olahraga yang berlebihan. Bisa disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Bisa disebabkan oleh kegagalan ovarium prematur, penyakit radang panggul atau PID, atau karena fibroid rahim. Siklus menstruasi itu sendiri terdiri dari 4 fase. Fase pertama disebut juga dengan fase menstruasi. Hormon yang berperan dalam fase ini adalah hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Fase ini terjadi ketika sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Jika kehamilan tidak terjadi, maka kadar hormon estrogen dan progesteron juga ikut menurun. Lapisan rahim yang menebal yaitu endometrium akan meluruh lalu keluar lewat vagina sebagai kombinasi dari darah, lendir, dan juga jaringan rahim. Kamu bisa memperhatikan bentuk dari darah haid yang keluar. Pada fase menstruasi ini, kamu akan mengalami gejala kram perut, payudara terasa kencang, perubahan suasana hati sampai mudah marah, sakit kepala, kelelahan,
nyeri punggung bawah, dan rata-rata wanita ini mengalami fase ini selama 3-7 hari. Kemudian fase yang kedua adalah fase folikuler atau biasa disebut dengan praovulasi. Fase ini adalah fase pertama haid, jadi ada tumpang tindih dengan fase menstruasi dan berakhir saat ovulasi. Dan hormon yang berperan di sini adalah hormon follicle stimulating hormone atau biasa juga disingkat dengan FSH. Hormon FSH ini akan merangsang ovarium untuk menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut dengan folikel. Dan setiap folikel akan mengandung sel telur yang belum matang. Dan hanya sel telur paling sehat yang akhirnya akan matang dan selanjutnya akan dilepaskan. Ada juga kasus, namun sangat jarang terjadi, di mana terdapat 2 sel telur yang matang dan folikel yang tidak matang akan diserap oleh tubuh. Fase ini rata-rata berlangsung selama 16 hari, tetapi bisa saja 11-27 hari. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi adalah waktu pelepasan dari sel telur yang matang oleh ovarium. Dan proses ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon luteinizing hormone atau LH. Lonjatan luteinizing hormone akan meningkat, begitu juga dengan hormon estrogen. Dan pada fase ini wanita akan semakin tinggi gairah seksualnya dan suasana hatinya menjadi lebih gembira. Pada fase ini sel telur akan bergerak ke bagian tuba Fallopi untuk siap-siap dibuahi oleh sel sperma. Saat fase ovulasi inilah kemungkinan terjadinya kehamilan. Bagaimana tanda-tanda kamu lagi masa ovulasi? Kamu akan mengalami peningkatan suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh ini merupakan suhu tubuh pada saat bangun tidur sebelum melakukan aktivitas. Kemudian vagina akan mengeluarkan cairan keputihan seperti putih telur. Ovulasi akan terjadi pada hari ke-12 sampai pada hari ke-16 jika kamu memiliki siklus 28 hari. Kemudian fase yang terakhir adalah fase luteal atau fase pramenstruasi. Ini merupakan fase terakhir dari siklus menstruasi. Dan fase ini merupakan tahapan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan dengan terjadinya penebalan pada dinding rahim yaitu endometrium. Jika sel telur yang berada di tuba Fallopi tadi dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi kehamilan dan tubuh akan menghasilkan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang dapat menjaga corpus luteum dan juga lapisan endometrium menjadi tetap menebal. Namun jika tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteum akan menyusut dan akan diserap, dan hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan hormon estrogen dan juga hormon progesteron dan akan memicu terjadinya menstruasi. Pada fase luteal ini wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom premenstruasi seperti payudara terasa nyeri atau bengkak, suasana hati menjadi berubah, sakit kepala, hasrat seksual menjadi menurun, timbulnya jerawat, dan susah tidur. Fase luteal ini berlangsung sekitar 11-17 hari, tetapi umumnya terjadi selama 14 hari. Jadi pada semua fase menstruasi, hormon-hormon yang berperan penting dalam mengaturnya terdiri dari hormon estrogen. Hormon estrogen ini bertugas untuk mematangkan sel telur dan juga berperan dalam pertumbuhan lapisan rahim dalam mempersiapkan kehamilan. Kemudian ada hormon progesteron. Hormon ini bertugas untuk menyeimbangkan efek dari estrogen. Tugas utama dari hormon progesteron ini adalah mengontrol pembentukan lapisan rahim sekaligus membantu mematangkan dan memelihara lapisan rahim jika ada kehamilan. Lalu ada hormon gonadotropin.
Hormon ini berperan untuk merangsang tubuh agar menghasilkan hormon yang merangsang folikel dan juga V-lutein. Hormon ini diproduksi oleh otak. Berikutnya luteinizing hormon atau LH. Hormon ini berperan merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur dan juga proses ovulasi. Terakhir adalah hormon follicle stimulating hormone atau biasa disingkat dengan FSH. Hormon ini berperan untuk membantu sel telur matang dan siap untuk dilepaskan. Dan hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jangan lupa tonton video saya yang lain.